Baiklah anak-anak, bertemu kembali dengan seri pembelajaran ATPH. Materi kita kali ini adalah penentuan komoditas tanaman buah semusim yang akan diusahakan untuk kelas 11 ATPH semester 3. Ini adalah video yang kedua. Melaksanakan penentuan komoditas tanaman buah semusim yang akan diusahakan. Ini merupakan video yang kedua. Kali ini kita lebih pada aspek pasar, ekonomi, dan hukum. Sebelumnya, kelayakan teknis, ada aspek teknis yang meliputi lokasi, iklim, lahan, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya. Kali ini aspek pasar meliputi ada tidaknya pasar, seberapa besar pasar yang ada, saingan, pelaku konsumen, strategi. Selanjutnya untuk aspek ekonomi meliputi pembiayaan, pendapatan, penyusutan. Kemudian aspek hukum yang meliputi kebijakan dan sebagainya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan, terlebih dahulu marilah kita mengagungkan nama Tuhan yang Maha Esa, karena suatu daerah ternyata Tuhan memberikan potensi yang luar biasa. Apabila kita dapat menggali potensi tersebut, maka akan mendatangkan dan meningkatkan rasa syukur, keterampilan, pengetahuan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak nanti dapat mengunduh materinya ini di bagian akhir deskripsi, akan Bapak sertakan. Di bagian akhir di sini nanti akan ada lembar kerja siswanya. Ya. Di beberapa hal yang tadi sudah kita sampaikan kemarin, kita akan langsung pada aspek pasar. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang perlu dicermati adalah ada tidaknya pasar, artinya yang membeli ada tidak. Kemudian seberapa besar pasar yang ada, berapa kebutuhan ini. Kemudian peta kondisi pesaing, terutama untuk produk yang sejenis, sudah ada tidak yang misalnya kita mau budidaya ini, sudah banyak tidak yang budidaya ini. Berikutnya perilaku konsumen terhadap tanaman yang akan, komoditas yang akan kita budidayakan. Strategi yang dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar yang ada perlu diperhatikan. Untuk mengetahui ada tidaknya pasar dan seberapa besar pasar serta perilaku konsumen, maka perlu dilakukan pengamatan pasar dengan cara pertama melakukan survei, melihat ke pasar, melihat kondisi pasar yang ada dalam hal ini untuk mengetahui jumlah pembeli dan pesaing. Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap memegang peranan. Dalam hal ini wawancara kepada pesaing mungkin bisa secara diam-diam atau tersirat. Bisa juga dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke berbagai calon konsumen untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen saat ini.
dalam hal ini untuk mengetahui jumlah konsumen, daya beli, dan selera. Nanti di bagian lembar kerja ada aspek pasar. Permintaan pasar pada dasarnya menunjukkan besarnya kuantitas permintaan konsumen atas produk. Segmentasi pasar juga merupakan bagian penting dalam menentukan golongan konsumen yang potensial, dan persaingan dari perusahaan lain merupakan unsur yang penting dalam menentukan perilaku pasar. Dalam hal ini sebagai pertimbangan untuk menentukan produk komoditas yang akan ditawarkan. Diharapkan dengan mempertimbangkan aspek pasar, pemilihan penentuan jenis tanaman yang akan diusahakan dapat memperoleh keuntungan dan berkembang serta berkelanjutan. Ini tadi B, karena yang pertama A itu yang aspek teknik. Aspek ekonomis atau kelayakan ekonomis. Tujuan utama dari suatu usaha adalah memperoleh keuntungan atau laba finansial. Karena itu, penentuan layak tidaknya suatu rencana usaha akan ditentukan oleh perhitungan-perhitungan dalam analisis ekonomi. Apabila analisis kelayakan dilakukan dengan benar dan hasilnya menentukan layak untuk dilaksanakan, maka pelaksanaannya jarang mengalami kegagalan. Kecuali analisis usaha kelayakan dilakukan dengan data yang tidak benar atau karena adanya faktor-faktor yang tidak terkontrol, misalnya terjadi bencana alam. Kalau itu sudah di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu materi ini penting sekali untuk anak-anak mempelajarinya. Sebelum menguraikan berbagai hal tentang analisis ekonomi, perlu terlebih dahulu memahami masalah pembiayaan, pendapatan, dan penyusutan. Pembiayaan, untuk mampu menghitung pembiayaan terlebih dahulu harus memahami pengelompokan dalam pembiayaan. Biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya tetap atau istilahnya fixed cost, dan biaya tidak tetap atau istilahnya variable cost. Keterangannya, fixed cost atau biaya tetap yaitu biaya yang besarnya tidak berubah walaupun terjadi penambahan pada volume produksi. Termasuk dalam kelompok ini adalah gaji dan tunjangan, kemudian peralatan perlengkapan seperti sprayer, cangkul, bak penampung air, gembor, dan sebagainya. Biaya penyusutan atau depreciation, biaya perawatan mesin dan gedung, biaya perizinan, biaya kredit, asuransi, pajak perusahaan, dan biaya tak terduga, dan lain-lain. Variable cost yaitu biaya yang besarnya berubah sesuai penambahan dari volume produksi. Termasuk dalam kelompok ini adalah sarana produksi. Ketika bertambah, bibit juga akan bertambah, pupuk juga akan bertambah, obat-obatan juga akan bertambah. Upah harian tenaga kerja. Selain dua kelompok pembiayaan di atas, dalam penerapannya masih terdapat pengeluaran pembiayaan lain seperti halnya untuk pengadaan tanah,
bangunan, peralatan maupun pembiayaan lainnya. Sehingga apabila dikelompokkan, maka kelompok pembiayaan ini masuk ke dalam kelompok modal investasi dan modal kerja. Modal investasi yaitu modal yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan atau pembelian fasilitas yang tidak langsung habis pakai, namun apabila akan diganti pun dalam waktu yang relatif lama. Termasuk dalam kelompok modal investasi tanah, bangunan, mesin, peralatan pabrik, perizinan, pengadaan alat-alat transportasi, peralatan kantor, perabot kantor, instalasi air, instalasi listrik, dan lain-lain. Modal kerja yaitu modal yang dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan agar usaha berjalan lancar sesuai dengan rencana setelah investasi dianggap memadai. Termasuk dalam kelompok modal kerja antara lain bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, dan bahan pelumas, bahan pembungkus, bahan pembersih seperti zat kimia, gaji lembur, biaya administrasi, dan lain-lain. Berikutnya pendapatan. Pendapatan suatu usaha meliputi semua produk atau unsur yang dapat dijual dari kegiatan usaha tersebut. Produk atau unsur yang dapat dijual tidak hanya produk utama, namun dapat juga produk akhir atau produk ikutan yang dapat berupa limbah atau yang lainnya. Untuk dapat menghitung pendapatan haruslah mampu menghitung harga pokok per unit dan harga jual. Berikutnya penyusutan. Untuk berjalannya suatu kegiatan usaha diperlukan pengadaan fasilitas kantor, peralatan, gedung, ataupun lainnya yang sejenis. Fasilitas tersebut pada waktu tertentu habis masa pakainya karena usang, karena rusak, sehingga harus diganti. Untuk itu, sebelum saatnya diganti perlu menyisihkan dana setiap bulan untuk pengadaan fasilitas, sehingga apabila saatnya harus diganti maka telah tersedia fasilitas baru sebagai pengganti yang telah rusak atau telah lama atau telah usang. Berikutnya, bagaimana kita menilai kelayakan usaha yang direncanakan? Untuk menilai apakah suatu usaha yang direncanakan layak atau feasible, dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya melalui analisis ekonomi atau analisis finansial. Ada beberapa kriteria umum yang digunakan seperti break even point dan net benefit cost ratio atau net BC. Break even point atau titik pulang pokok balik modal tolek, yaitu suatu keseimbangan di mana pada titik tersebut jumlah hasil penjualan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak dapat omset dan biaya tersebut tidak dapat memperoleh laba maupun rugi.
dalam PP dalam rupiah, biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel per hasil penjualan. Kemudian dalam unit biaya tetap sama dengan biaya tetap dibagi harga jual persatuan dikurangi harga satuan. Dalam analisis net B per C merupakan perbandingan antara persen value dari arus kas bersih dengan persen value investasi yang dikeluarkan. Net B per C sering juga disebut sebagai profitability index. Kriteria penilaian dilakukan sebagai berikut. Jika B per C lebih besar dari 1, maka usaha yang direncanakan layak untuk dilaksanakan. Jika net B per C lebih kecil dari 1, maka usaha yang direncanakan tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya untuk lebih memahami, ada contoh analisis usaha budidaya semangka sebagai berikut. Nah, misalnya budidaya semangka non biji dan biji. Perkiraan analisis budidaya tanaman semangka dalam luas 1 hektar dalam satu musimnya 4 bulan. Misalnya diisi daerah mana, tahu berapa. Ini contoh saja. Yang pertama, biaya produksi meliputi lahan. Jadi kuriannya sewa lahan 1 hektar per musim tanam itu 2.500.000. Pembuatan bedengan satuannya HKP harian kerja pria, upah per harian per orang itu 30.000, ada 75 yang di kemudian berarti ya 2 juta ya. Kemudian pupuk kandang 9 ton harganya ini, dan ya, dolomit diperlukan 5,5 ton 500 kilo pupuk. Pemupukan pupuk kandang dan dolomit ada 11 HKP. Mulsa plastiknya yang kedua, biaya produksi persemaian, membeli benih semangka biji, benih semangka tanpa biji, polybag semai, plastik transparan, kemudian tenaga persemaiannya. Ya, ini yang banyak ini pada semangka tanpa biji, harganya sampai 4 juta. Kemudian kebutuhan pupuk, pestisida dan perekat. Urea, ZA, TSP, KCL, harga masing-masingnya per kilogramnya ini, tapi yang paling banyak ini pupuk ZA 500 dan KCL. Kemudian pupuk NPK untuk susulan, pestisida, perekat ini ada
obat yang fungsinya merekatkan atau khususnya kayak pestisida supaya dia lengket di daun. Penebaran pupuk kegiatannya 40 kkp, uradan pindah tanam. Tuh. Ini ada 30 kkp. Pemeliharaan dan seterusnya, tenaga kerja, keamanan, ada satu ini ada tukang jaga, pembuatan bubuk, panen, ratas panen. Kemudian untuk jumlah biaya pengeluarannya 28 juta. Kemudian pendapatannya itu dari hasil panennya diperkirakan diperoleh ini. Kemudian jumlah pendapatannya ditambahkan 63 juta. Kalau pengeluarannya 28 juta sekian, pendapatannya sekian, maka keuntungannya adalah 34 juta sekian. Kemudian keuntungan per bulan selama 4 bulan 8 juta 600 sekian. Jadi kalau analisisnya untung bisa dilanjutkan. Nah, dengan membuat sebuah analisis kita bisa memperkirakan pengeluaran-pengeluaran apa yang nanti akan dikeluarkan. Yang terakhir adalah aspek hukum. Aspek yang tidak kalah penting dalam tahapan analisis dalam studi kelayakan agribisnis adalah aspek hukum. Usaha dalam bentuk apapun memerlukan keabsahan legalitas karena faktor ini yang menentukan berkelanjutan hidupnya. Sebaiknya apapun prospek bisnis, secanggih apapun teknologi produksi dan operasi, seprofesional apapun personalia dan sesolid apapun sumber keuangannya, namun jika legalitas usaha tidak ada atau tidak dapat diperoleh dari otoritas pemerintah melalui instansi atau departemen terkait, usaha tersebut tidak akan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Sebelum melakukan investasi di suatu daerah atau wilayah secara simultan, pada saat menganalisis aspek-aspek studi kelayakan dari awal praktik lebih dahulu dilakukan identifikasi tentang peraturan hukum dan ketentuan legalitas perizinan yang berlaku di daerah wilayah tersebut, seperti bentuk usaha perorangan, koperasi, firma, perseroan, legalitas usaha dan proses perizinannya, pengelolaan lingkungan dan lain-lain. Dari analisis tersebut di atas, aspek teknis, pasar, ekonomi dan hukum diharapkan dapat mengantarkan pemilihan atau penentuan jenis tanaman yang akan lebih akurat sehingga dalam melaksanakan agribisnis lebih maksimal hasilnya. Demikian anak-anak. Kemudian nanti lembar kerja kalian unduh terlebih dahulu. Kemudian yang satu yang dari kemarin Bapak gabung di sini, kemudian diisi, dicari informasinya melalui wawancara, melalui ke BPP atau ke unduh informasi di websitenya statistik kabupaten. Itu ada dalam angka, jadi ada data statistik yang kita bisa salin ke sini. Kemudian aspek pasar tentunya di sini ya,
survei dan wawancara. Aspek ekonomi, nah juga bagaimana ini diisi nanti. Nah setelah itu baru aspek hukum bisa untuk menanyakan ke dinas pertanian. Nanti lebih lanjut akan kita bahas di kelas kalau ada saat kita bertemu nanti, karena ini harus ada didampingi ini kalian. Demikian anak-anak, dicatat dulu, disalin dalam buku ini, nanti bisa diunduh di bagian akhir deskripsi video ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA grup atau bisa langsung ke jalur pribadi Bapak secara langsung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam ATPH.